Yang jelas, terakhir berkas sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat, ya silakan. Karena esensi dari P19 itu harus clear. Perseteruan Nikita Mirzani dengan Reza Gledys belakangan ini semakin memanas. Bagaimana tidak, menjelang sidang perdana atas gugatan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya dalam keterangan persnya mengakui jika berkas perkara Nikita yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum belum mendapat kabar apakah dinyatakan lengkap atau sebaliknya. Sampai dengan hari ini masih menunggu informasi dari Jaksa Penuntut Umum mengenai berkas tersebut. Tentu saja itu menjadi kabar angin segar bagi Nikita setelah lebih dari 2 bulan ditahan atas laporan yang dibuat Reza Gledys. Lantas, benarkah ini tanda jika Nikita akan segera bebas? Yang pertama itu, untuk kasus tersebut, saat ini penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya masih menunggu informasi atau kabar dari rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang saat ini sedang melakukan penelitian berkas. Jadi kami masih menunggu ya hasil penelitian berkas dari rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum. Nanti kami pastikan ya, pastikan lagi. Masih menunggu ya. Yang jelas, terakhir berkas sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, saat ini sedang dilakukan penelitian kembali ya. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat, ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Karena esensi dari P19 itu harus clear, bahwa alat buktinya itu clear, bahwa untuk menjadikan tersangka dengan 2 alat bukti itu clear. Sehingga pada saat nanti tahap 2 dan atau P21 disidangkan, ini masih P19 nih. Kalau terminologinya masih P19. Kalau sudah P19 berakhir, sudah cukup bukti, ini kan tersangka dan alat buktinya diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan yang mana? Kalau yang menahan Polres berarti Kejaksaan Negeri. Kalau yang menahannya adalah Kejati, berarti yang Polda, berarti yang menahan adalah Kejati. Jadi polisi dan jaksa itu masih bolak-balik berkas tersebut. Ada pertanyaan, ada koreksi dari jaksa, dikembalikan lagi. Apakah boleh? Boleh saja. Itu hukum acaranya di situ. Tidak bisa serta-merta karena bolak-balik dianggap alat buktinya kurang. Tidak juga. Karena mereka pengen pada saat persidangan itu clear bahwa memang terbukti gitu lah. Terbukti tersangka itu kalau disidangkan namanya terdakwa, terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan dan atau didakwakan. Gugatan Nikita Mirzani terhadap Reza Gledys senilai 100 miliar bukan gertak sambal. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara, PN Jakarta Selatan akan memanggil para pihak dalam agenda mendengarkan keterangan yang rencananya akan digelar pada tanggal 28 Mei 2025. Gugatan Nikita kepada seterunya itu merupakan perlawanan atas laporan yang sebelumnya dilayangkan Reza kepada Nikita di Polda Metro Jaya.
Ya, karena laporan Reza, Nikita dan asisten pribadinya kini mendekam di balik jeruji besi. Menanggapi gugatan perdata dengan nilai fantastis membuat pihak Reza gerah. Melalui kuasa hukumnya, Reza mempertanyakan dasar hukum dan keabsahan gugatan Nikita yang menurutnya tidak ada bukti tertulis. Lantas, apa tanggapan kedua belah pihak terkait hal tersebut? Yang 100 miliar itu bukan klien kami ya, itu bukan klien kami yang menyatakan, tetapi yang sepengetahuan kami ya, mudah-mudahan saya tidak salah nih, nanti kalau salah dikoreksi ya, itu tentang soal gugatan tersangka NM dan IM kepada klien kami sebesar 100 miliar. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Kalau sampai saat ini yang saya cek ke ini kita belum ada terima, ya kita belum ada terima. Tapi nanti akan kami cek lagi, ya nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti gini rekan, kami dari kepolisian dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan gitu, masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya, yang silakan. Ya, dan pasti akan kita terima. Nanti kita tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan tersebut. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa tentang gugatan perdata itu adalah tentang pembuktian formil. Artinya adalah tentang pembuktian prosedural. Ada di dalam gugatan wan prestasi yang disampaikan dalam website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa untuk menyatakan perjanjian kerjasama itu sah di mata hukum. Seperti itu yang kami baca. Pertanyaan begini kembali, apakah perjanjian yang dimaksudkan itu sudah merupakan perjanjian yang diinginkan oleh klien kami? Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dari 1320 KU Perdata, kemudian 1234 KU Perdata, dan 1238 KU Perdata, tahapan dalam perjanjian salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian secara sukarela. Nah, di sini klien kami itu kan tidak pernah melakukan perjanjian secara sukarela. Kalau dilihat dari dasar daripada wan prestasi itu, dalam pembuktiannya salah satunya ada surat. Kemudian di dalam surat itu harus juga dijelaskan apakah itu suratnya akta otentik di bawah tangan atau surat pernyataan sepihak. Nah, sampai sekarang kami belum mengerti, ya, belum mengerti seperti apa nanti si posita daripada si penggugat ya terhadap klien kami. Tetapi pada intinya kami menganggap bahwa wan prestasi dalam gugatan perdata yang diajukan oleh tersangka NM menurut kami belum mempunyai kedudukan hukum. Kita sangat siap menghadapi itu karena kita yakin dan percaya tidak ada perjanjian kerjasama apapun ya antara klien kami dengan tersangka NM maupun tersangka IM. Di sisi lain, Reza Gladys dan tim kuasa hukumnya belum menyerah mengejar rekan-rekan Nikita Mirzani, yakni Dr. Oki dan Dr. Detektif alias Doktif, yang sampai kini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih bebas melenggang. Padahal keduanya sudah dilaporkan ke polisi. Julianus Sembiring, ketua tim kuasa hukum Reza Gladys, bahkan meminta dilakukan gelar perkara khusus untuk menyeret Dr. Oki dan Dr. Detektif. Sebagai pelapor, mereka percaya bukti-bukti yang dilampirkannya untuk menyeret Dr. Oki dan Doktif ke penjara sudah cukup.
Namun sampai dengan saat ini, Dr. Oki dan Doktif belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Secara konstruksi hukum iya, ya. Karena apa? Karena kami sudah mendudukkan konstruksi hukum dari awal bahwa keterlibatan saksi OU dan saksi S itu sebagaimana apa yang kami sampaikan dalam berita acara pemeriksaan itu mengarah kepada turut sertanya gitu. Jadi kami tidak mungkin berdiam diri terhadap itu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa itu pengacara ngotot, dan iya kami ngotot. Kenapa? Karena memang itu adalah tanggung jawab kami sebagai advokat terhadap klien kami. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 bahwa kami adalah penegak hukum. Kalau ada yang salah dalam hal ini, kami akan luruskan dan kami akan ngotot terhadap itu. Diskusi-diskusi ya di luar formil ya penyidik pembantu dan itu sepakat gitu. Tetapi kan ini kan tergantung kepada atasan penyidik. Kalau dengan kami pada saat diskusi, pada saat klien kami ditanya, apalagi pada saat tanggal 14 April 2025 kami melihat mengarah pertanyaan ke sana, ya saya yakin penyidik itu paham bahwa ini harus ada tersangka yang baru gitu. Tetapi kan kembali bahwa seluruh kebijakan itu kan kembali kepada atasan penyidik, yaitu Direktur Cyber Polda Metro Jaya. Belum ditetapkannya Dr. Oki dan Doktif sebagai tersangka membuat pihak Reza Gladys geram dan siap menempuh langkah hukum dengan melaporkan penyidik yang menangani perkaranya ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Tidak hanya Irawasum, pihak Reza Gladys juga akan mengadukannya ke Komisi 3 DPR RI. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Reza, Nov Trakapta Putrakaban, belum lama ini, saat menyikapi laporan kliennya terhadap Dr. Oki dan Doktif seperti jalan di tempat. Karena kekesalannya itulah dan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik, berbagai langkah hukum akan ditempuh pihak Reza Gladys. Tapi perlu di sini juga kami tegaskan dan kami juga perlu peringatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya agar janganlah bermain-main dengan perkara ini. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena berdasarkan BAP tambahan yang kami lakukan, semua keterangan itu mengarah ke saksi S dan saksi O. Nah, tapi sampai dengan detik ini penyidik Polda Metro Jaya belum ada memanggil ataupun melakukan BAP tambahan terhadap saksi O atau saksi S. Nah, jangan nanti kami ini menganggap sebuah menghambat atau menghalang-halangi proses penyidikan terhadap perkara yang kami laporkan. Kami juga mempunyai upaya hukum lain. Jika memang nanti penyidik kami anggap terbukti menghalang-halangi proses penyidikan ini, ya kami pun akan membuat pengaduan ataupun perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR RI. Nah, bahkan kami juga akan mempunyai upaya hukum akan melaporkan penyidik tersebut ke Propam jika memang terbukti bahwa penyidik ini menghalang-halangi perkara tersebut. Pertanyaan itu mengarah semua ke saksi S dan saksi O, BAP tambahan kemarin. Tapi faktanya saksi O dan saksi S ini tidak pernah dipanggil. Nah, jangan nanti pertanyaan yang kami anggap sebuah petunjuk itu dihalang-halangi oleh penyidik. Nah, dan yang paling lucunya, kemarin kan itu kan udah kami diperiksa BAP tambahan. Nah, seharusnya saksi S dan saksi O diambil juga lah keterangan tambahannya, baru itu dikembalikan berkas. Nah, faktanya tidak seperti itu. Cuman kami selaku pelapor dan saksi diambil keterangan tambahan, setelah itu dilimpahkan ke penuntut umum. Nah, jadi kami juga meminta kepada penyidik hati-hatilah dalam membuat kebijakan atau melimpahkan berkas ini. Ini masih dalam penelitian rekan-rekan JPU. Ya, mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Nah, terhadap pernyataan dari Polda Metro Jaya, ya gimana mau sidang sementara berkas belum P21? Nah, hati-hati. Nah, nanti bisa juga seperti ini, perlu kami sampaikan. Di dalam fakta persidangan akan kami bongkar semua nanti. Nah, kami akan meminta kepada penuntut umum, kami akan menyurati Kejagung. Kira-kira apa kemarin petunjuk dari kalian, dari penuntut umum yang tidak dipenuhi oleh penyidik? Itu akan kami lakukan, Bang. Nah, jadi kalau dia mengatakan akan segera sidang, ya kita berharap
kasus ini cepat selesai, sehingga masyarakat yang mengikuti perkara ini tidak tergoreng opini dan mendapatkan edukasi dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya.